Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang selalu memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, dan hanya Tuhan Allah lah yang selalu menjawab atas doa-doa yang kita panjatkan dan selalu memberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, seringkali guru kami bertanya kepada kami para jamaah, kira-kira doa kita yang belum terkabul, doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kira-kira apa sampai detik ini? Ternyata ketika kami merenungkan apa yang beliau tanyakan itu, ternyata Allah memberikan semuanya, semua yang kita minta pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan lebih dari itu. Untuk itu tidak berlebihan jikalau kita selalu dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur itu berarti kita telah mengikat nikmat-nikmat yang Allah curahkan. Yakinlah bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Yakinlah bahwasannya ketika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah-nambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Namun sebaliknya, jikalau kita kufur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita azab yang pedih. Jikalau kita kufur, berarti kita telah merelakan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita untuk lepas satu persatu dan menunggu kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai berperang, kemudian bersamanya ada tawanan perang, termasuk sebagian para wanita. Ketika beliau berada bersama tawanan itu, ada seorang ibu yang berlari menuju kepada anaknya. Kemudian ia menyusuinya dengan kasih sayang. Hal itu disaksikan oleh semua para sahabat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ibu itu tega seandainya anaknya itu dilempar ke dalam api? Melihat pertanyaan itu, sejak tadi para sahabat melihat bahwasannya ibu itu amat sayang sekali kepada anaknya. Sontak para sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasul.
ketahuilah bahwasanya kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita melebihi kasih sayang seorang ibu tadi kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu amat cinta kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tentunya kita berharap kitalah manusia pilihan nanti di yaumil kiamah yang pantas mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan WA yang sudah tersebar bahwasanya kali ini kami ingin menyampaikan satu judul, yaitu golongan orang-orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Namun kami awali dengan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hati. Ala wa inna fil jasadil mudghah fa idza salahat jasadu kulluh fa idza fasadat jasadu kulluh ala wa yaqul. Ini berhubungan dengan hati. Sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging, yang mana ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Namun sebaliknya, ketika segumpal darah itu jelek, maka seluruh tubuh kita akan jelek. Dia adalah qalbun, hati. Hati merupakan sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang istimewa dari beberapa banyak anggota tubuh kita yang juga sangat istimewa. Tapi hati ini menentukan, ibarat sebuah pasukan perang. Hati ini adalah panglima perangnya, dan anggota tubuh adalah prajurit-prajuritnya. Ketika hati ini baik, maka tubuh ini, perkataan kita, perilaku kita insya Allah akan baik. Namun ketika sebaliknya, ketika hati kita ini buruk, maka anggota tubuh kita, perkataan kita, perilaku kita akan menjadi buruk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hati ini menentukan amal ibadah kita. Makanya para ulama sering mengatakan jagalah hati kita, jagalah hati, begitu terus menerus. Karena hati ini menentukan amal ibadah kita. Hati ini yang menjadikan amal ibadah kita diterima atau tidaknya tergantung hati kita. Makanya harus kita jaga dari penyakit-penyakit hati yang begitu banyak. Di antaranya adalah arya, kemudian ada juga hasad, dan masih banyak penyakit hati yang lainnya yang harus kita jaga. Jangan sampai mengotori hati kita. Karena begitu bahayanya dosa-dosa itu, penyakit-penyakit itu, sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takut, khawatir kepada kita bahwasanya kita akan terjangkit salah satu penyakit, yaitu arya. Beliau bersabda, akhwaf ma akhafu alaikumul syirkul asghar fasuila anhu faqala arya. Sesuatu yang amat aku takutkan terhadap kamu sekalian adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil.
Kemudian para sahabat bertanya, fasu'ila anhu, apa itu wahai ya Rasul syirik asghar itu? Faqala, maka beliau bersabda, ar-riya, yaitu riya. Riya ini adalah termasuk penyakit hati yang mana akan mengantarkan kita bila berpenyakit ini akan membuat amal-amalan kita akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di Madinah, Abu Hurairah radhiyallahu an berkumpul bersama para sahabat yang lain. Beliau mau menyampaikan sebuah hadis yang mana hadis ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Abu Hurairah saja. Ketika baginda Rasul menyampaikan, hanya beliau saja. Hadis ini teramat dahsyat isinya, sehingga ketika mau menyampaikan hadis ini Abu Hurairah menangis menjerit sampai-sampai satu kali itu, 2 kali, 3 kali sampai pingsan ingin menyampaikan hadis ini. Hadis ini berhubungan dengan ar-riya tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggelar pengadilannya, maka dipanggillah 3 orang yang mana 3 orang ini melakukan perbuatan riya. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau lakukan dengan nikmatku ketika kamu berada di dunia? Dia dengan bangga menjawab bahwasanya dia telah merasa dia telah mengantongi pahala mati syahidnya. Karena memang orang yang mati syahid itu tidak ada balasannya kecuali hanya jannah. Laisa lahul jaza illal jannah. Dengan bangganya ia menjawab, dengan nikmat yang engkau berikan ya Allah, aku telah berjihad di jalanmu dan aku telah mati syahid hanya karenamu ya Allah. Oleh karena Allah maha mengetahui apa yang tersirat dalam hati kita masing-masing, dalam hati manusia ini, manusia yang berjihad tadi dan meninggal. Maka Allah menjawab, kadzab. Allah berfirman seperti itu, kamu telah berbohong. Kamu berjihad memang betul, engkau mati syahid memang betul, akan tetapi di dalam hatimu, di dalam sanubarimu, engkau ingin dianggap sebagai seorang pahlawan, seorang yang mati syahid, dan itu sudah engkau dapatkan ketika engkau hidup di dunia. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian dipanggillah orang yang kedua, yaitu orang yang alim, yang mengajarkan Al-Quran. Padahal baginda Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan ketika kamu hidup di dunia? Dia juga menjawab dengan bangganya karena dia merasa bahwasanya dia telah beramal begitu banyak ketika hidup di dunia. Bukankah salah satu di antaranya pahala yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat inilah yang mampu mengalirkan pahala yang terus menerus walaupun orangnya sudah meninggal.
Dengan bangga dia menjawab bahwasannya semua ilmunya telah aku amalkan ya Allah. Aku mengajarkan saudara-saudaraku agar paham tentang agamamu. Kemudian Allah berfirman, kadzab, kamu berbohong. Engkau di dunia memang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Engkau di dunia memang mengajarkan Al-Quran dan muridmu begitu banyak. Engkau berharap pahalanya mengalir terus-menerus. Akan tetapi di dalam hatimu engkau ingin disebut sebagai orang yang pintar, seorang yang alim, seorang ustadz, seorang kiai, dan itu sudah kau dapatkan ketika engkau hidup di dunia. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga juga seperti itu, yaitu orang yang pertama adalah orang yang mati syahid, yang kedua adalah orang yang berilmu, yang ketiga adalah orang yang dermawan. Allah pun berfirman, bertanya kepada seorang hartawan ini, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan ketika engkau hidup di dunia? Ya Allah, tidak ada satupun masjid di sekitarku yang ketika membangun kecuali aku memberikan hartaku untuknya. Tidak ada satupun orang miskin yang mengetuk pintu rumahku kecuali aku berikan hartaku kepadanya. Tidak ada satupun madrasah yang ingin agar aku membantu, maka aku bantu dengan hartaku semuanya. Itu semuanya aku lakukan hanya demi engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kadzab, kamu telah berbohong. Memang betul engkau membantu saudara-saudaramu dengan hartamu. Memang betul engkau membantu masjid-masjid yang dibangun dengan hartamu. Akan tetapi di hatimu ada perasaan bahwasanya engkau ingin disebut dengan seorang yang dermawan, seorang yang mudah memberikan harta kepada orang lain, selalu engkau infakkan harta-hartamu. Itu memang betul, dan satu bagian dari pahala yang mengalir adalah sedekah jariyah, dan itu adalah harapannya. Akan tetapi Allah berfirman, kadzab, kamu berbohong. Semua itu engkau lakukan agar engkau disebut sebagai seorang yang dermawan, dan itu sudah kau dapatkan ketika engkau hidup di dunia. Maka Allah berfirman, lemparkan dia ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian menutup hadis ini dengan sebuah ayat, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kemudian lanjutannya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah bahayanya
penyakit yang bernama riya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hati yang ikhlas, karena ibadah itu harus ikhlas di antara syarat diterimanya suatu amal. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.